karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pengayom, laki-laki itu yang menjaga perempuan lebih kuat dari wanita dan seterusnya. Maka kita harus jadi imam, jadi nahkoda, jangan mengendalikan rumah tangga ini. Maka laki-laki yang paling utama. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang paling banyak sujudnya. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang berulang kali melaksanakan umrah dan haji. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang banyak sedekahnya, tetapi tidak memperhatikan keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagaimana bergaul dengan istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan saya adalah contoh yang paling baik terhadap rumah tangga. Aib rumah tangga adalah aib kita. Kekurangan rumah tangga adalah kekurangan kita. Jangan ceritakan sama orang lain. Apalagi sampai mengundang media. Subhanallah. Kalau orang masih mau baku-baku baik, masih ada harapan orang masih mau baik, maka jangan ceritakan. Selesaikan dalam kamar. Insya Allah pasti ada solusinya kalau orang masih mau baku baik. Jangan cekcok, tiba-tiba besok pagi sok keramas ulang. Marah seakan-akan sudah perang dunia ketiga ini dia. Keluar-keluar, so basuh ulang kenapa rambut. So mandi ulang. Ya, malu sendiri dengan orang-orang yang sudah dia ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam yang spesial dalam Baikal Muslim, yaitu Besti bincang santai bersama Ustadz. Tak lupa pula kita hanturkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Yasir selaku pembina Baikal Muslim Sulawesi Utara, yang juga rekan-rekan member Baikal Muslim. Tema pagi ini adalah problem solving dalam rumah tangga atau solusi dalam permasalahan rumah tangga. Insyaallah. Silakan kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Sahabat Besti dan rekan-rekan Bikers Muslim Manado, Sulawesi Utara secara umum. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, orang boleh mau dapat ketemu ulang dalam podcast kita hari ini. Alhamdulillah. Tentunya pembahasan hari ini, bagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Ya, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Namanya rumah tangga ibarat laut, pasti ada ombaknya. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ya, mungkin di awal-awal berumah tangga yang namanya laut, seperti orang main-main di pantai. Siapa yang tidak suka mandi di pantai? Ombaknya kecil, ombaknya enaklah diajak bermain. Kita dengan anak-anak, dengan keluarga ya. Tapi kalau di tengah laut, ombak so besar, gelombang sudah semakin tinggi. Nah, begitu pula dengan rumah tangga. Di awal-awal berumah tangga indah sekali. Bukan begitu? Indah sekali. Indah sekali. Ya. Kayaknya di awal rumah tangga mungkin ada honeymoon, ada bulan madu, ada jalan-jalan kemana. Pokoknya serasa dunia milik berdua. Yang lain kontrak. Ya? Yang lain cuma kontrak. Ya. Tetapi ketika sudah berjalan, rumah tangga ini sudah berjalan lama, ya sudah seakan-akan kok begini sekali di kehidupan. Ya, seakan-akan waktu awal nikah saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi setelah lama nikah,
kok saya orang paling soe di dunia ini. Ya. Makanya harus dihadirkan kesyukuran, selalu sadar diri ya bahwa namanya pernikahan pasti ada ujian. Tatkala ada seorang bapak datang bertanya ke seorang syekh di Arab Saudi waktu itu, dia bertanya, "Syekh, siapa Kang, awal kita nikah, kalau kita lihat kita pe istri, seakan-akan dia adalah wanita tercantik di dunia. Tidak ada bandingannya, tidak ada saingannya. Semua yang lain jelek. Hanya istriku yang paling cantik. Setelah menikah, so mulai banyak saingan." Sudah mulai banyak saingan. Yang ini juga cantik. Istriku cantik, tapi ada juga yang cantik yang lain. Sehingga mata ini sudah mulai melirik kiri kanan juga. Setelah dapat anak satu, kok sekarang banyak yang lebih cantik daripada kita istri. Lihat yang ini lebih cantik, oh ini ya sama Jo, yang ini lebih daripada istri, baik dari segi fisik, sifat, sikap, dan seterusnya. Tapi anak makin lama makin banyak, seakan-akan semua orang lebih cantik daripada tapi istri. Istri ini paling jelek sendiri. Kenapa begitu ya Syekh? Ayah Syekh ini menjawab, lama-kelamaan, jangankan semua wanita, sampai binatang pun lebih cantik daripada anak istri. Kalau tidak ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur, selalu lihat yang lebih baik, selalu melihat ke atas. Tidakkah kita melihat ke bawah? Alhamdulillah saya sudah punya istri. Alhamdulillah saya berkeluarga. Di antara banyak orang yang tidak berkeluarga, di antara banyak laki-laki yang menjomblo sampai mati, di antara banyak perempuan tinggal jadi perawan tua tidak kunjung dapat jodoh. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada aku. Niscaya kita mensyukuri nikmat tersebut. Jadi tentunya berumah tangga adalah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga harus kita jaga, harus kita syukuri, dan harus kita tahu konsekuensi dalam berumah tangga. Bahwa berumah tangga itu tidak selamanya torang di pantai, tetap torang akan mengarungi samudra. Ketika kita mengarungi samudra, maka kita harus siap untuk menjadi pelaut ulung lah ya. Jadi nahkoda, kepala rumah tangga, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pengayom, laki-laki itu yang menjaga perempuan, lebih kuat dari wanita dan seterusnya. Maka kita harus jadi imam, jadi nahkoda, jadi yang mengendalikan rumah tangga ini. Maka laki-laki yang paling utama. Nah sekarang bagaimana dengan menghadapi gelombang itu? Kalau ada gelombang, bagaimana kita lewati gelombang itu dengan sukses sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Bagaimana agar senantiasa kita bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini melewati samudra yang tentunya banyak gelombang-gelombang yang besar tadi. Tidak ada contoh, tidak ada teladan yang lebih baik daripada Rasul SAW. Jadi ikuti, contohi Nabi SAW. Bagaimana Rasul SAW dalam berumah tangga. Nah, Rasul SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang paling banyak sujudnya. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang berulang kali melaksanakan umrah dan haji. Orang yang paling baik di antara kalian bukan orang yang banyak sedekahnya, tetapi tidak memperhatikan keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagaimana bergaul dengan istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan saya adalah contoh yang paling baik terhadap rumah tangga. Jadi Rasulullah SAW itu sangat baik terhadap rumah tangganya. Nah, sebelum
adanya gelombang itu, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi gelombang. Sebelum menghadapi gelombang itu, maka tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang untuk mengantisipasi, karena tentu mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita cegah bagaimana supaya tidak ada gelombang-gelombang tadi, tidak ada permasalahan rumah tangga tadi. Maka dengan cinta, dengan kasih sayang ditunjukkan, tidak tegang-tegang di dalam rumah tangga, tidak saya qawwam, saya pemimpin, saya laki-laki, saya imam, maka semena-mena terhadap istri dan anak-anak. Tidak seperti itu. Ya. Bagaimana Nabi SAW bisa bercanda dengan istrinya? Nabi sampai lomba lari, lomba lari dengan istrinya, bercanda dengan istrinya. Sampai saya meriwayatkan Nabi, kalau Aisyah minum, Nabi mencari bekas, di mana bekas minumnya Aisyah untuk dia minum juga. Masya Allah. Nabi mandi berdua dengan istrinya, Nabi bercanda dengan istrinya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi SAW mempersiapkan untuk tidak adanya riak-riak dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan hubungan rumah tangga beliau. Nabi SAW mengajarkan kita, ya tentunya bagaimana mengajari istri, komitmen dalam rumah tangga. Komitmen dalam rumah tangga yaitu dengan mempersiapkan untuk menghadapi masalah-masalah itu di awal. Contoh, kalau ada masalah dalam rumah tangga, semua masalah dalam kamar selesaikan dalam kamar. Jangan keluar. Semua masalah di dalam kamar jangan keluar dari kamar. Biar masalahnya sebesar apapun, orang cekcok dalam rumah tangga, kunci mulut, jangan sembarang curhat. Karena curhatmu sama sahabatmu tidak memberikan solusi. Justru melahirkan provokator-provokator baru dalam rumah tangga. Jangan cerita, oh suami saya bikin begini, istri saya begini, dan seterusnya. Nanti, contoh, Dika curhat sama Fikar. Tapi istri kok begini, tapi istri begini. Semua kejelekan-kejelekan istri disebutkan sama sahabatnya. Nanti, Fikar ini marah dengan istri sahabatnya. Tidak senang. Ya apa begitu dong? Akhirnya muncul, anak kok lebih gagak, masih banyak perempuan yang lebih bagus. Akhirnya jadi provokator, tidak memberikan solusi. Istri juga begitu ketika curhat sama teman-temannya. Teman-temannya sudah tidak respect dengan suaminya. Nanti teman-temannya jadi provokator. Kalau memang begitu kasih tinggal Jo. Kan seperti itu. Alhamdulillah kau dapat yang menasihati. Tetapi sebahagian besar justru mungkin nasihati di awal. Orang makin curhat, makin jengkel juga ini dengar curhatan ini. Laki sok gagah sekali, laki begini. Jadi penghasilan berapa? Soal seterusnya sudah jadi masalah rumah tangga. Jangankan sama sahabat, sama orang tua sekalipun jangan ceritakan orang bermasalah dengan orang tua kita. Tentang istri kita, tentang rumah tangga kita. Rumah tangga ini adalah kita. Aib rumah tangga adalah aib kita. Kekurangan rumah tangga adalah kekurangan kita. Jangan ceritakan sama orang lain. Apalagi sampai mengundang media. Subhanallah. Kalau orang masih mau baku-baku baik, masih ada harapan orang masih mau baik, maka jangan ceritakan. Selesaikan dalam kamar. Insya Allah pasti ada solusinya kalau orang masih mau baku baik. Kecuali kalau memang sudah resmi, memang sudah tidak ada harapan dan seterusnya, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka utus satu juru damai dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki, bicarakan untuk menyelesaikan masalah, dan kalau memang sudah tidak ada maka pisah. Itu sudah paling terakhir. Jangan cekcok tiba-tiba besok pagi sok keramas ulang. Marah seakan-akan sudah perang dunia ketiga ini dia. Keluar-keluar, sobat seorang kenapa rambu.
So mandi ulang. Akhirnya malu sendiri dengan orang-orang yang sudah dia ceritakan. Ya, jadi nanti malu. Sudah mau baku baik, akhirnya mau ketemu orang, so malu. Cekcok ulang loh. Lanjutkan percekcokannya karena sudah malu sama yang lain. Maka hindari untuk menceritakan aib rumah tangga kepada orang, termasuk kepada orang tua sendiri. Karena orang tua kala mendengarkan curhatan anaknya, sebahagian besar orang tua membela anaknya. Sebagian besar orang tua mendukung anaknya. Sebagian besar orang tua sayang sama anaknya daripada menantunya. Maka terkadang orang tua juga tidak memberikan solusi. Kadang ya, saya tidak menjudge bahwa semua orang tua seperti itu, tapi terkadang tidak memberikan solusi. Maka kita selesaikan dulu dalam rumah tangga kita. Betul-betul sudah mentok baru ceritakan. Jangan baru 1 bulan menikah sudah masalah, so cerita dan seterusnya. Nah, ketika sudah terjadi masalah, bagaimana solusinya? Solusinya ada di dalam Al-Quran, ya. Surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Jadi harus disadari sejak awal pernikahan harus kasih tahu itu istri. So yakin ngana jadikan kita sebagai imam? Sudah yakin ngana jadikan saya sebagai pemimpin? Kalau pemimpin itu harus ditaati loh. Kalau pemimpin itu harus didengarkan. Pemimpin itu harus diikuti loh. Jadi harus yakinkan dulu istri. Sudah yakin? Kita berbagi tugas, nanti kita akan bahas hak dan tanggung jawab dalam suami istri. Termasuk ketika curhat, sampaikan. Kalau ngana curhat ke orang lain tanpa beritahu pak kita, ngana bicara dengan orang lain, orang pe masalah dalam rumah tangga, berarti ngana so nyandak yakin kita sebagai imam. Karena imam adalah problem solver. Imam adalah pemberi solusi, harusnya. Makanya laki-laki juga harus belajar problem solving tadi yang jadi tema. Jadi harus belajar bagaimana cari solusi, bagaimana cari jalan keluar atas segala permasalahan dalam rumah tangga. Ya, jadi itu harus disepakati dulu. Karena imam, kita imam, ngana makmum. Atau paling tidak kalau dalam pesawat, kita pilot, ngana co-pilot. Ya, anak-anak jadi penumpang. Ya, jadi ini harus dipahami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jangan tambah balik. An-nisa, ya, justru perempuan yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Banyak suami-suami takut istri, banyak yang tidak bisa diatur sama suaminya dan seterusnya karena istri lebih mendominasi. Setinggi apapun pendidikan istri, setinggi apapun jabatan istri, sebanyak apapun penghasilan istri, tetap bahwa suami adalah qawwam, pelindung, pemimpin bagi keluarganya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dikatakan pelindung? Kenapa? Karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki daripada perempuan. Ya. Dan begitu pula karena laki-lakilah yang wajib memberikan nafkah. Ya. Perempuan boleh kerja. Perempuan boleh kerja, tetapi nafkah haknya suami. Jangan ada suami yang keenakan. Istri kok so kerja, nanti kita di rumah juga. Istri yang cari doi, nanti kita hanya tunggu transferan saja. Nah, ini yang berubah. Maka suamilah yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Istri boleh kerja? Boleh. Selama kewajiban kepada suaminya tetap ditunaikan, selama tidak mengandung dosa, ya. Ketika istri bekerja mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jualan cookies, mungkin apa dan segala macam. Selama tidak ada dosa di sana, tidak durhaka kepada suaminya, hak-hak suami tetap dia laksanakan, maka silahkan bekerja. Ya. Jangan sampai karena kecapean bekerja nanti hak suami tidak ditunaikan. Ketika suami membutuhkan istrinya, capek kita, lelah kita, dari pagi kok kita kerja, ini berarti pekerjaannya sudah membahayakan, ya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka itu lebih baik untuk
fokus kepada suaminya. Fassalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang taat. Wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang menjaga kesetiaan pada suaminya, ya. Dan tentunya merasa diawasi dan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan adapun perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya. Nusyuz itu pembangkangan. Nusyuz itu merasa lebih hebat. Nusyuz itu merasa lebih tinggi derajatnya daripada suami. Nusyuz itu durhaka, melawan suaminya. Dan adapun bagi perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya, fa'idhuhunna, maka nasihati dia, ingatkan dia. Mungkin dia lagi hilaf, ya, namanya manusia, mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka ingatkan istri kita bahwa hati-hati jangan durhaka sama suami. Hati-hati baba dengar pada suami. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha li idhami makani." Tentunya au kama qal, bahwa kalau sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud ke sesamanya manusia, maka saya perintahkan istri untuk sujud sama suaminya. Karena tingginya kedudukan suami di dalam Islam. Ya, istri tidak boleh membangkang kepada suaminya. Maka ingatkan. Surgamu ada di suamimu. Surga anak ada pada orang tuanya. Tetapi ketika seorang istri sudah menikah, maka dia harus lebih taat daripada suaminya, daripada orang tuanya. Nah sekarang sudah mulai durhaka sama suaminya. Ingatkan. Visi kita adalah surga. Kita mau sama-sama di surga. Reuni terindah adalah reuni keluarga bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Kita mau ke sana. Maka ingatkan selalu. Nasihati, doakan. Faiduhunna wahjuruhunna fil madaj. Kalau sudah dinasihati dia sadar, kemudian ulang lagi, nasihati lagi. Kalau sudah tidak mempan dengan nasihat, wahjuruhunna fil madaj. Pisah ranjang. Tapi jangan kasih pulang di rumah. Pisah ranjang dalam rumah. Bisa istri dia ranjang, orang tidur di bawah pakai karpet, atau ambil kasur, Tetap di kamar, Ustaz. tetap dalam kamar. Atau boleh saja pisah ranjang, pisah kamar. Itu kalau kamarnya besar. Kalau kamar cuma 2x3 mau pisah ranjang, Berarti di sofa, Ustaz. tidur di sofa, tidur ruang tamu. Jangan tidur di teras. Justru tersiksa diri. Ya. Jadi pisah ranjang atau pisah kamar, tapi tetap dalam rumah. Tetap dalam rumah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dia so tahu. Oh, tapi laki so maraju. Tapi laki so marah. Tapi laki begini dan begitu. Biasanya wanita akan luluh dengan cara seperti itu. Kalau kita sudah tunjukkan sikap, saya pisah ranjang dengan istri, maka dia sudah tahu. Kenapa? Karena biasanya ini laki ini sedikit-sedikit meminta, ya pas kali justru dia bajau, berarti so marah ini dia. Nah, jadi kalau orang tinggalkan di tempat tidur, maka ini bagian daripada pembelajaran terhadap istri. Kemudian yang ketiga, ini tuntunan Al-Quran. Wadribuhun, pukul jika memerlukan untuk ditempuh. Ya. Pukul di sini tentunya tidak serta-merta ya pemukulan yang keras kemudian bikin KO memang ya. Pemukulan di sini adalah pukulan pendidikan. Pemukulan di sini adalah pukulan kasih sayang. Kita pukul panganan supaya ngana berubah. Kita pukul panganan supaya jadi lebih baik dan seterusnya. Makanya hindari wajah. Meskipun ada pula yang mengartikan pukul di sini bukan pukulan dengan fisik, tetapi pukulan dengan apa ya, sikap yang lebih keras lagi. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, la tadribu ima Allah. Jangan engkau pukul hamba-hamba perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga larangan seperti itu. Namun secara umum boleh dipukul, tetapi hindari wajah,
boleh dipukul yang tidak berbekas, boleh dipukul tidak pada apa namanya yang vital begitu. Jadi tidak membahayakan istri. Betul-betul pukulan karena cinta, bukan pukulan karena nafsu, bukan pukulan karena jengkel, bukan pukulan karena pukulan semata ingin ayo kembali lebih baik, kembali kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pukulan yang seperti itu. Meskipun sekarang hati-hati, so ada DP nama KDRT, ada undang-undang yang seperti itu. Tetapi secara umum di dalam Al-Qur'an membolehkan untuk memukul selama terukur, selama tidak membahayakan, selama tidak berbekas dan menghindari wajah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, adapun ketika dia sudah taat, maka jangan cari-cari alasan untuk apa namanya? Mempersulit. Dia so mau tobat ini, so mau sadar ini, so minta maaf ini. Atau orang kasih syarat-syarat yang susah lagi. Boleh, tapi ngana harus begini, ngana harus begitu dan seterusnya. Kalau dia sudah mau taat, maka terimalah. Kalau dia sudah mau berubah, maka terimalah, ya, karena sesungguhnya Allah lebih tinggi dan Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Jadi itu tuntunan dalam Al-Quran. Boleh dinasihati pertama, kemudian disaranjang kedua, kemudian dipukul, tapi jika sangat diperlukan dan memang masih ada harapan untuk kembali. Kalau memang sudah tidak ada harapan untuk kembali, tidak usah dipukul. Tapi kelihatannya harus diberikan penegasan sedikit karena saya adalah laki-laki dan seterusnya, maka dipukul yang mungkin sekedar pukulan pendidikan, pukulan kasih sayang untuk dia sadar. Namun kalau setelah itu sonyanda, maka tentunya abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Halal tetapi dibenci. Kenapa? Karena tentunya ya kita ijab kabul saja kan sudah menggetarkan arsy-Nya Allah. Maka tentunya ketika kita pisah juga itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya memang mempertahankan rumah tangga ini hanya melahirkan dosa dan dosa, khawatir ini so nafsu sekali kita lihat ini dia, kita bagi pada dia, kita pukul pada dia, kita sakiti hatinya dan seterusnya, khawatir keluar kata-kata yang makian dan seterusnya, maka saya akan semakin berdosa sama istri saya. Dan istri juga semakin berdosa sama suaminya. Kenapa? Karena disuruh begini, tidak mau, disuruh begitu, tidak mau, dilarang begini, justru itu yang dia bikin, makin berdosa. Maka bismillah, tawakal kepada Allah, tempuh cara yang terakhir, yaitu pisah dengan baik-baik. Pisah dengan baik-baik itu juga tuntunan dalam Islam. Jadi Islam itu membolehkan pisah, membolehkan cerai kalau sekiranya sudah bisa melahirkan dan menimbulkan dosa, mempertahankan dosa dalam rumah tangga kalau tidak ditempuh cara seperti ini. Mungkin dengan menikah lagi maka akan lebih baik dari istrinya dengan menikah dengan orang lain, atau suaminya menikah dengan wanita lain juga lebih baik. Namun tentunya ini terakhir. Nah sekarang bagaimana supaya istri itu mau bawa dengar, dinasihati sami'na wa ata'na, belum lagi pisah ranjang sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Atau setelah diberikan pukulan kasih sayang, pukulan pendidikan, dia mau dengar sami'na wa ata'na, maka alhamdulillah. Nah bagaimana supaya istri itu sami'na wa ata'na? Tentunya kita harus mengerti hak dan tanggung jawab. Laki-laki ini banyak menuntut hak, tapi tanggung jawabnya kurang. Laki-lakinya tidak sambayang, laki-laki pemabuk, laki-laki pulang malam, laki-laki selingkuh, mengharapkan istrinya soleha. Mabuk, pulang malam, tidak sholat, selingkuh, berzina, kemudian ana wajib taat, Islam mewajibkan taat istri pada suami, pokoknya sampai hampir saja diwajibkan sujud seorang istri kepada suaminya begini. Suami seperti apa dulu? Jangan cari dalil sepotong-sepotong ya. Suami seperti apa dulu yang wajib ditaati oleh istri ya.
Kalau kita mau taat, pantaskan diri kita untuk ditaati. Kalau kita mengharapkan istri tunduk dan patuh, pantaskan diri kita untuk istri tunduk dan patuh. Jadilah kedua, jadilah contoh di tengah keluarga kita. Ya. Pantaskan diri, sholat. Maka ada apa namanya permisalan bahwa kedekatan dan ketaatan seorang laki-laki kepada Allah, begitu pula kedekatan dan ketaatan keluarga kepada dia. Semakin kita taat kepada Allah, maka istri akan semakin taat kepada suami. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin dekat keluarga kita dengan kita. Maka itu menjadi evaluasi dalam keseharian kita. Kira-kira bagaimana kedekatan saya kepada Allah ketika istri kok makin jauh, istri kok tidak taat, maka kembalikan pada kita, jadikan bahan introspeksi. Apakah mungkin saya lagi hilaf, mungkin saya lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pelan-pelan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, semoga keluarga kita akan memperbaiki hubungan dengan kita. Mungkin seperti itu, Bung Dika. Setelah